Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Radha Priya and my friend. My name is Anisatil Masrura. Here we will explain about skill 24, use the correct singular or plural noun. Skill 25, distinguish countable and uncountable noun. And the last, skill 26, recognize irregular plural of nouns. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skill 24, singular dan plural nouns, kata benda tunggal dan jamak. Materi ini mengajarkan bahwa ada kata-kata tertentu yang menentukan apakah sebuah noun harus berbentuk tunggal atau jamak. Singular noun, kata benda tunggal. Singular sendiri berarti hanya satu benda atau satu orang. Contohnya book, satu buku, student, satu siswa, car, satu mobil. Ada beberapa kata yang selalu diikuti noun tunggal, yaitu bisa dilihat di sini ada each, every, single, one, a. Contoh, each student is present, setiap siswa hadir. Karena ada kata each, maka student tidak boleh ditambah s. Selanjutnya ada plural nouns, kata benda jamak. Plural berarti lebih dari satu. Contohnya books, buku-buku, students, para siswa, cars, mobil-mobil. Kata yang menunjukkan noun harus jamak adalah both, two, many, several, various. Contohnya many students study English. Banyak siswa belajar bahasa Inggris. Karena ada kata many, maka harus menggunakan students. Jadi tidak boleh menggunakan student. Karena ini lebih dari satu. Jadi harus ditambah s di belakangnya. Baik, selanjutnya skill 25, distinguish countable and uncountable noun. Kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Materi ini menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris ada dua jenis kata benda. Ada countable nouns dan uncountable nouns. Countable noun artinya bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung jumlahnya satu persatu, contohnya book, apple, chair, student. Kita bisa mengatakan one book, two books, five apples karena bisa dihitung. Selanjutnya di sini ada uncountable noun, tidak bisa dihitung, yaitu benda yang dianggap sebagai massa, cairan, atau konsep sehingga tidak dihitung satu persatu. Contohnya cairan, ada water, air, oil, minyak, dan shampoo. Kalau contohnya konsep seperti happiness, kebahagiaan, hope, harapan, fun, kesenangan. Kita tidak bisa mengatakan to happiness karena happiness artinya kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa dihitung, kebahagiaan hanya bisa dirasakan. Jadi kita tidak bisa mengatakan to happiness. Selanjutnya contoh cairan seperti water, air. Kita tidak bisa mengatakan one water karena air tidak bisa dihitung jumlahnya. Jadi kita di sini bisa mengatakan much water. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan much dan many. Ini adalah bagian terpenting dalam materi. Many digunakan untuk countable noun yang bisa dihitung. Contohnya many books, many students, bukan many water. Much digunakan untuk uncountable noun tidak bisa dihitung. Contohnya much water, much money, bukan much books. Karena buku itu benda yang bisa dihitung. Jadi kunci yang harus difahami di skill 25 adalah countable noun. Contohnya many, number, few, fewer. Many artinya banyak, number jumlah, few sedikit, fewer lebih sedikit. Contohnya many books, few students. Untuk uncountable noun yang harus kita ingat, much, banyak, amount, jumlah, little, sedikit, less, lebih sedikit. Contohnya much water, little money. Nah, selanjutnya ada di skill 26, yaitu mengenali bentuk jamak tidak beraturan dari kata benda. Banyak kata benda dalam bahasa Inggris memiliki bentuk jamak yang tidak beraturan, dan bentuk-bentuk tidak beraturan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam soal-soal ekspresi tertulis pada tes TOEFL. Bentuk tidak beraturan yang paling sering menimbulkan masalah adalah bentuk jamak yang tidak berakhiran s, yaitu perubahan huruf vokal man jadi man, woman jadi woman, food jadi fit, tooth jadi tit, goose jadi kiss, mouse jadi miss. Jadi itu seperti bentuk kata kedua. Nah, materi ini menjelaskan irregular plural.
of nouns bentuk jamak tidak beraturan pada kata benda bahasa Inggris. Biasanya kata benda dalam bahasa Inggris dibuat jamak dengan menambahkan s atau es, seperti book jadi books, class jadi classes, student jadi students. Jadi kalau tunggal itu book, kalau jamak ada tambahan belakangnya itu s atau es. Nah, namun ada beberapa kata yang tidak mengikuti aturan tersebut sehingga disebut irregular plurals. Seperti vowel change atau perubahan huruf vokal. Jadi seperti food jadi feed. Nah, itu bentuk tunggalnya itu food. Jadi bentuk jamaknya itu feed jadi yang kedua. Nah, setelah itu ada lagi contoh seperti chills jadi children. Jadi ada tambahan kalimat di belakangnya itu en, seperti oxen juga. Jadi seperti kalimatnya the child is playing, jadi the children are playing. Nah, bentuk jamaknya itu the children are playing, kalau tunggalnya the child is playing, jadi belakangnya itu ada en-nya. Habis itu ada kata perakhiran is menjadi es, seperti analisis jadi analysis, diagnis jadi diagnosis, sintesis jadi synthesis. Nah, kalimat-kalimat tersebut itu ada tambahan es-nya. Nah, adapun jenis-jenis jamak tidak beraturan. Yang pertama adalah bentuk jamak dengan mengubah huruf vokal. Beberapa kata berubah huruf vokalnya saat menjadi jamak. Contohnya seperti tadi, man jadi en tambah en, woman jadi woman, food jadi feed, itu jadi tit. Jadi bentuk kata yang pertama tadi jadi bentuk kata yang kedua. Yang tunggalnya itu food, yang jamaknya feed. Jadi mudahnya itu kata tersebut itu tidak ditambah s, tapi bentuk katanya itu berubah. Jadi yang kedua adalah bentuk jamak dengan menambahkan en, seperti child jadi children, ox jadi oxen. Jadi tunggalnya child, belakangnya ketambahan huruf en atau disebut jamaknya children. Bentuk kata yang ketiga adalah bentuk tunggal dan jamak tetap sama. Ada kata yang bentuk tunggal dan jamaknya tidak berubah. Contoh itu fish, sheep. Seperti contoh kalimatnya, 5 sheep are in the field. Kata sheep tetap sama, tidak menjadi sheep atau tambahan es, jadi tetap sama. Jadi yang keempat adalah kata perakhiran is menjadi es. Biasanya ditemukan pada istilah ilmiah atau akademik. Jadi seperti diagnosis jadi diagnosis. Jadi belakangnya itu ada tambahan es-nya. Tunggalnya itu diagnosis, jamaknya itu ada tambahan es-nya. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua kata benda dalam bahasa Inggris membentuk jamak dengan menambahkan s atau es. Tapi ada kata yang mengubah huruf vokal, atau seperti man, man jadi man. Jadi huruf jamaknya itu yang man, menambahkan, atau yang kedua adalah menambahkan en, jadi child jadi children. Jadi belakangnya itu ketambahan huruf en-nya. Dan yang ketiga bentuknya tetap sama, seperti fish jadi fish tetap sama. Atau yang keempat adalah mengubah akhiran is menjadi es. Biasanya ditemukan pada istilah ilmiah atau akademik. Jadi seperti diagnosis jadi diagnosis. Jadi belakangnya itu ada tambahan es-nya. Tunggalnya itu diagnosis, jamaknya itu ada tambahan es-nya. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua kata benda dalam bahasa Inggris membentuk jamak dengan menambahkan s atau es. Tapi ada kata yang mengubah huruf vokal, atau seperti man, man jadi man. Jadi huruf jamaknya itu yang man, menambahkan, atau yang kedua adalah menambahkan en, jadi child jadi children. Jadi belakangnya itu ketambahan huruf en-nya. Dan yang ketiga bentuknya tetap sama,
seperti fish jadi fish tetap sama. Atau yang keempat adalah mengubah akhiran is menjadi s. Tujuan mempelajari materi ini agar kita itu dapat membentuk bentuk jamak yang benar saat berbicara, menulis maupun mengerjakan soal TOEFL dalam bahasa Inggris lainnya. Cite. Alasannya karena fungus adalah bentuk tunggal, sedangkan kaus digunakan untuk subjek jamak. Bentuk jamak tidak beraturan dari fungus adalah fungi, sehingga kalimat yang benar adalah fungi kaus. Jadi, yang dapat disimpulkan dari eksersis skill 24-26, kenapa jawabannya itu salah dari nomor 1, yaitu jawabannya adalah respect. Kenapa salah? Karena setelah several harus menggunakan noun atau bentuk jamak. Jadi, respect, jadi ada S-nya. Nah, dan yang kedua, itu jawabannya yang salah adalah years. Kenapa? Setelah each harus menggunakan noun tunggal atau year, nggak ada S-nya juga. Dan yang nomor 3, much. Kenapa much salah? Karena safeguards adalah countable noun atau jamak, sehingga harus memakai many, bukan much. Nah, dan yang keempat, jawabannya adalah fungus. Kenapa? Karena kaus membuktikan subjek jamak atau bentuk jamak fungus adalah fungi. Jadi, pola yang perlu diingat adalah yang pertama, several itu plural noun atau contohnya several books, several respect. Dan yang kedua adalah each atau singular noun seperti each student, each year, jadi nggak ada tambahan S-nya. Yang ketiga adalah many countable nouns atau seperti many books, many safeguards, jadi ada tambahan S-nya. Dan yang keempat, much countable nouns seperti contohnya much water, much money. Dan yang kelima adalah irregular plural, jadi seperti contoh tunggalnya child, jadi jamaknya children, ada ketambahan en-nya. Kayak man, terus contoh keduanya ada en-nya, jadi man gitu, ketambahan, jadi katanya beda, jadi tunggalnya MAN dan yang jamaknya itu MAN, jadi seperti itu. Dan contohnya juga mouse jadi miss, jadi bentuk tunggalnya mouse, bentuk jamaknya adalah miss. Fungus jadi fungi, analisis jadi analysis, jadi ketambahan belakangnya adalah ES. Nah, pola yang sering muncul pada soal TOEFL itu adalah di struktur and written expression, seperti itu. Terima kasih. Parasite.